Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kita halaman 47. Ini menjelaskan metode Rasulullah dalam mendidik. Bagaimana pendidikan Rasul itu? Nah, pendidikan Rasul yang pertama yang pernah kita kaji pada halaman 45, yaitu at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan lewat keteladanan. Nah, pendidikan qudwah ini tidak berupa kata-kata, tapi Nabi melakukan amal baik. Lalu para sahabat yang lain menirunya. Inilah yang disebut dengan at-tarbiyah bil qudwah. Nah, ini lebih baik daripada model-model pendidikan yang lain. Sebab kalau sudah pendidikan keteladanan, itu artinya diawali kebaikan itu oleh diri kita sendiri. Nah, yang kedua, pendidikan Rasul itu ialah at-tarbiyah bil adat, pendidikan lewat pembiasaan. Artinya pembiasaan itu bila dilakukan akan menjadi malakah. Malakah adalah sifat yang melekat pada seseorang dengan spontan nanti akan muncul. Nah, namun tidak mungkin amal yang baik akan muncul seketika tanpa dibiasakan sebelumnya. Nah, kita membiasakan itu untuk menjadi malakah. Jadi apabila ada permasalahan, spontan tanpa kita pikir, amal baik itu muncul. Misalnya, kita sering mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, gitu ya, apabila mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau kita mendengar, gitu kan, saudara kita yang sakit, begitu kita dengar, spontan tanpa kita berpikir, astagfirullahaladzim. Nah, itu sudah jadi malakah artinya. Jadi kebiasaan yang mendarah daging pada badan kita spontan muncul bila permasalahan itu muncul. Ini namanya malakah. Nah, namun malakah itu akan muncul manakala diawali dengan pembiasaan. Nah, karena itulah pendidikan tarbiyah bil adat ini penting untuk melahirkan kebiasaan. Dari kebiasaan
nanti akan melahirkan malakah. Apa yang mesti dilakukan dari pendidikan kebiasaan ini? Maka pertama, pendidikan terhadap anak itu, bukakan anak sejak awal kali kalimat la ilaha illallah. Itu tanamkan sejak anak kecil, terus saja. Nah nanti andai kata dia ditanya oleh orang, dia tidak akan berpikir Tuhan saya siapa, spontan saja Tuhan itu Allah, karena dibiasakan begitu. Sama seperti ucapan insya Allah, apabila kita sering mengucapkannya nanti akan spontan tanpa berpikir, kalimat thayyibah itu langsung akan naik ke langit. Setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, gitu kan, insya Allah itu kalimat thayyibah yas'udu ilas samai. Kalimat itu naik ke langit, langsung dicatat pahalanya. Bayangkan kalau kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar setiap hari itu, lalu naik ke atas dicatat pahalanya, betapa banyaknya pahala yang kita peroleh setiap hari. Satu pihak kita kaget karena saudara kita sakit, tapi di pihak lain karena kita mengucapkan kalimat thayyibah kita mendapatkan pahala gitu dari kebiasaan itu. Di dalam hadis riwayat Hakim, ibtahu ala sibyanikum, bukakan pada anak-anakmu awala kalimatin, kalimat yang pertama la ilaha illallah. Jadi kalau anak bertanya apa itu, siapa Tuhan itu, langsung saja kita katakan Allah. Lalu andai kata anak bertanya, kata ibu guru Tuhan itu lebih dari satu, nah kita sudah katakan saja bahwa Tuhan itu Allah. Itu sudah tidak perlu banyak diskusi dalam masalah itu. Yang kedua, kenalkan sejak dini haram dan halal. Jadi sejak dini ditanamkan haram halal kepada anak. Kita hanya mengatakan saja makanan ini halal, makanan ini haram. Nanti apa yang kita katakan ada dalam benak pikirannya. Kalau dia sudah dewasa, akan berkembang pikirannya. Kenapa ini halal? Kenapa ini haram? Itu nanti kalau sudah menjadi dewasa. Untuk anak kecil tidak, cuma langsung saja kita katakan ini haram, ini halal. Muru auladakum bimtithabil awamir, perintahkan anakmu dengan melaksanakan perintah, wastina bin nawahi, dan menjauhi larangan. Itu sejak anak. Sekalipun anak sebenarnya belum apa? Belum dewasa, belum menjadi taklif, belum ada tuntutan. Namun nanti pahalanya gitu ya bagi orang tuanya, bukan bagi anak, karena anaknya masih kecil, belum menjadi mukallaf, tapi pahalanya bagi kedua orang tuanya. Kemudian nomor C, biasakan ibadah sejak dini. Ini juga bagi anak kecil. Biasakan ibadah sejak dini, terus saja. Muru auladakum bisolat,
perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'is sinin, mereka ketika berusia 7 tahun. Ini sering kita dengarkan. Jadi memerintah anak itu, membiasakan itu sejak dia usia 7. Nah nanti masuk 10. Kalau 10 sudah agak dinaikkan pendidikannya. Kalau dia tidak melakukannya, ada pendidikan memukul dengan tarbiyah. Artinya memukul tapi mengandung nilai pendidikan. Yang ada dalam hadis lain, ternyata yang mesti dibiasakan sejak kecil itu saum. Pakis alaiha goerohu. Coba katanya kiaskan yang lainnya. Jadi anak kecil itu tidak hanya sholat, saum pun harus diajarkan sejak usia 7 tahun. Ada tekniknya yang dilakukan oleh Rubaiyah. Nah dia mengajar anaknya saum usia 7 tahun dengan cara saumnya sama bareng. Sebelum subuh, lalu sahurnya sebelum subuh, lalu setelah itu ketika siang diberi lupa mainan si budak teh. Jadi dia anteng karena mainan, lupa karena makan. Nah, ketika dia lapar ingin makan, maka Rubaiyah memberi makannya dengan mengatakan setelah makan saum lagi. Lalu dia saum lagi, beri lagi makanan, mainan, lalu main lagi. Setelah main lagi, ingat makan, lalu beri makan, sehingga sahurna 4 kali. Nah, jam 4, terus jam 10, jam 12, asar. Nah, bukanya sama-sama. Nah, nanti pembiasaan ini akan sempurna ketika dia sudah dewasa. Yang paling hebat Ibnu Umar. Dia itu belajar ibadah haji usia 7 tahun. Dia belajar usia 7 tahun. Wah, bagi orang anak kecil nggak akan kuat. Tapi karena pendidikannya kuat, sejak usia dini dia belajar ibadah haji. Makanya sangat baik. Andai kata ada TK Islami, dia, lalu dia di sana menyelenggarakan hajian, nasik haji bagi TK. Itu tauhid itu, sudah pendidikan pembiasaan. Nah kemudian ajarkan cinta Rasul, cinta keluarganya, dan cinta baca Al-Quran. Itu ketika anak kecil. Adibu auladakum ala talati kisolin. Didik anakmu dalam 3 hal. Hobi nabiyikum, cinta Nabi. Wa hobi ali baitihi, cinta keluarga Nabi. Wa tilawatil Quran, dan cinta baca Quran. Muncul sekarang ada TK Qurani itu ya. Terus saya tahfidz Quran
Itu sangat bagus untuk pembiasaan cinta Quran. Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran kabeh. Waktu itu 7 tahun hafal Quran semua. Imam Syafi'i. Kalau kita mah usia 70 tahun hafal 7 ayat. Ya. Mana ayatnya? Ayat Al-Fatihah. Pada Al-Fatihah 7 ayat. Sabwal Masani 7 ujian. Li ayu adibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa biso'in. Sabda Nabi, mengajar akhlak pada anak itu lebih baik daripada sodakoh 1 sok. Artinya menanamkan pendidikan kepada anak itu lebih baik daripada menanamkan uang pada anak. Sebab sodakoh pula, sodakoh pada diri dan sodakoh pada keluarga. Nah, ini semua adalah at-tarbiyah bil adat, pendidikan lewat pembiasaan. Nah, yang ketiga, kalau dengan pendidikan pembiasaan ini tidak mungkin, maka Nabi melakukan pendidikan itu. Yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'idah, pendidikan melalui nasihat. Nah, kita masih sering melakukan ini kan? Ya, nah, tong jajan wae gitu. Atau awas kamu di sekolah. Nah, itu kan nasihat. Namun nasihat tidak pasti dengan wasiat. Model nasihat itu ada 3. Ada 3 model nasihat yang dilakukan Nabi. Pertama, an-nida al-iqnai. An-nida al-iqnai, memanggil dengan membuat rasa puas. Awas, tidak boleh memanggil anak yang membuat hatinya tersinggung. Jadi memanggil anak dengan kata-kata yang baik, yang lembut, itu sebenarnya nasihat. Salam. Jadi nasihat itu, nasihat dia akan menjadi baik. Kadang suka lupa, orang tua memanggil anaknya dengan kasar, atau mengganti panggilan anaknya dengan panggilan lain yang buruk, padahal nama yang ada pada anak itu sudah diberikan oleh orang tuanya. Tapi dia panggil dasar si cepot. Nah, ini kan salah. Dia sudah bikin nama yang baik, tapi dipanggil dengan sesuatu nama yang dia sendiri sebenarnya tidak menerima. Nah, panggillah dengan lembut, panggillah dengan namanya atau julukannya yang baik. Itu nanti akan tersentuh kelembutan hatinya. Nanti akan keluar suara hati yang mendorong amal untuk berbuat. Tapi kalau dengan panggilan yang buruk, akan keluar emosi hati yang menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, karena itu an-nida al-iqnai. Lihat surat Luqman ayat 13.
Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingat ketika Luqman berkata pada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dia menasehatinya. Nah, kata-kata inilah yang disebut dengan membuat rasa puas itu, ya bunayya. Nah, kata itu ya bunayya, namun kita terjemahkan mah wahai anak king, anak bapak, nah gitu, anu bager. Nah, itu bunayya. Bunayya itu dari bana. Bana itu artinya tumbuh. Anak disebut ibnun karena anak itu tumbuh. Karena anak itu kecil, maka memakai timbangan fu'ailun, seperti Husainun. Husain gede, Husainun, Husain leutik, Abdun, hamba gede, Ubaid, hamba kecil, Ibnun, anak, Bune, anak kecil. Maka kalimat bunaya itu dari bune. Ya, bune. Buna, lalu karena anak kecilnya kepunyaan saya, ditambah saja di akhirnya huruf ya. Jadi ya bunaya. Asalnya bune ya gitu. Bune anak kecil, ya-nya kepunyaan saya. Maka ya bunaya, wahai anak kecil yang sedang tumbuh berkembang, kepunyaan Bapak. Enak sekali didengarnya gitu. Daripada kata-kata yang keras, dari kata bunaya. Nah, kata bunaya adalah mauidhah. Karena nanti dia akan menerapkan pada yang lain kata-kata yang baik, panggilan yang baik. Kemudian yang B, termasuk kepada mauidhah itu al-uslub al-qisosi, ungkapan kisah. Nah, termasuk kepada mauidhah jika orang tua bercerita, berkisah. Kita tidak langsung mengatakan kepada anak, bersabarlah, ikutilah Bapak, hormatilah Bapak. Tidak menggunakan kata-kata itu. Tapi kita bercerita tentang Ismail kepada anak, kan? Bahwa Ismail itu ketika akan disembelih, kan? Dia menerima bahwa if'al ma tu'maru, lakukanlah wahai Bapak yang diperintah. Nah, insya Allah aku akan menjadi orang yang bersyukur. Si anak itu kan mendengar. Dengan mendengar langsung menyimak. Menyimak itu mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Maka dia akan mengatakan Ismail orang baik. Nah, dengan mengatakan Ismail orang baik, dia ternasehati dengan kisah itu. Dengan tidak ibu mengatakan kepada anak, jadilah orang baik seperti Ismail. Gitu. Nah, jadi lewat sebuah cerita. Sedangkan anak itu biasanya senang mendengarkan cerita. Termasuk anak yang sudah tua juga senang mendengar cerita. Dengan karena kuban gitu kan, ada yang radio gitu. Ada yang dongeng dari dongeng nanti menangiun dah. Jadi adalah kisahkan orang-orang baik di depan anak, nanti dia akan beribroh
mengambil pelajaran tanpa kata-kata. Kemudian yang C, at-tawjih Al-Qur'ani, arahkan pada Quran. Jadi kita mengarahkan anak pada Quran. Kalau kita sedang ngobrol tentang sholat, nah sholat itu ada dalam Quran. Kalau kita mengkisahkan, kisahnya juga diarahkan pada kisah yang ada pada Quran. Kita memberi contoh, mau kita ingin ada dalam benak pikiran anak supaya jangan berbuat dosa terhadap orang tua. Judulnya itu. Bagaimana supaya anak jangan berbuat dosa terhadap orang tua. Kita akan marahkan dia lewat Quran. Ibu jangan mengambil kisah maling kundang. Ya, jangan mengambil kisah maling kundang. Kita sendiri tidak tahu di mana si maling dan di mana kundang dan apa asalnya. Cerita itu, ya berilah contoh Al-Qamah. Nah, gitu, ganti kisah maling kundang itu dengan kisah Al-Qamah. Itu mah jelas ayatnya terarah, gitu kan? Nah, yang begitu yang disebut dengan tawjih Al-Qur'ani. Jadi mengarahkan apa yang disampaikan kepada anak itu kisah-kisah betul benar adanya yang terdapat di dalam Quran. Jangan menyampaikan kisah fiktif yang belum jelas. Yang mau pintar si anaknya hari maling kundang ayeuna hirup kene ngaca. Di mana maling kundang teh? Nanti akan lari kepada kisah yang ada di Pasundan, gitu ya. Pasundan, anu budakna yang nikah apa kainuna. Nah itu kan kisah-kisah fiktif yang sedikit banyak kita menggiring pikiran dia kepada sesuatu hayalan yang tidak benar. Kalau arah kepada Quran mah hiji baca Quran, nukaduana ceritanya pasti benar. Nah itu yang dimaksud dengan mau'idoh. Jadi pendidikan mau'idoh itu bukan nasihat dengan kata-kata, nah kamu mesti begini, tidak. Tapi ada model lain, memanggil dengan rasa puas, jangan sekali menyimpan dalam benak pikiran anak sesuatu yang dia tidak senang. Yang kedua, berceritalah kepada anak, gitu kan, dengan kisah-kisah yang baik supaya hatinya tergugah. Kemudian arahkan anak itu kepada Quran karena mengandung cerita-cerita yang pasti dan benar. Nah karena itu ibu kudu loba hafal cerita, kisah-kisah. Ya, jadi kudu hafal kisah-kisah. Untuk hafal kisah-kisah itu mau spontan. Hiji kudu maca sorangan, mun maca sorangan, kudu daek ngopi di batur. Nah, kudu ngaji teh amureun gitu. Mencari ilmu teh. Nah, nomor 4. Ada pendidikan yang naik daripada pendidikan nasihat, yaitu at-tarbiyah bil mulahadhah. Pendidikan dengan perhatian. Nah, pendidikan dengan perhatian ini anak terus dipantau
ketika dia berada di luar. Ketika dia berada di luar terus diperhatikan. Kalau di dalam kelas bisa masuk pada pendidikan mauidhah kalau di kelas. Seperti guru berkisah tentang Ismail di kelas. Itu mauidhah. Tapi ketika di luar itu mesti dipantau. Yang dipantau itu apa yang kita sampaikan di dalam itu. Makanya ada pemantauan dalam pendidikan formal. Kalau kita seorang guru menyampaikan pelajaran di dalam kelas, tapi ketika anak di luar kelas tetap kita perhatikan. Misalnya bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya yang sudah diajarkan ketika di dalam kelas gitu. Itu pendidikan formal. Kalau non formal biasanya tidak terlalu ketat, semacam kita ini pendidikan non formal, pengajian itu. Makanya setelah saya menyampaikan materi, tara ditanya ibu-ibu kumaha di mana. Nah, tapi itu kan bisa berkembang sendiri. Nah, pendidikan memberi perhatian ini, nah diantaranya ialah wa'mur ahlaka bis sholat, perintah keluargamu untuk sholat. Nah, setelah diperintah, pantau, wastobir alaiha, dan bersabarlah terhadap itu. Jadi diperintah dulu, lalu kita pantau dengan penuh kesabaran. Sebab kalau memantau tidak sekali, Bu. Iya. Terus menerus kita. Di sini ada kesabarannya. Nah, termasuk kepada pendidikan mulahadhah itu ada beberapa jenis di sini yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, ijtimaiyah. Ijtimaiyah artinya ketika si anak itu berada di lingkungan masyarakat. Ketika si anak itu berada di luar rumah, bergaul dengan orang banyak. Nah, ini pemantauan. Jadi ketika selesai dia sekolah, lalu dia bergabung dengan masyarakat luar, tetap kita harus memantaunya. Di mana dia, temannya dengan siapa gitu, nah dipantau. Ini iyakum wal julusa fituruqat. Ini contohnya. Awas kamu jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Di mana budak kurang teh, oh ternyata kernangkring di jalan. Oh, dari jauh kita pantau, lalu kita jemput, lalu dia suruh pulang gitu. Jangan kita jemput, lalu orang ngilu jeung manehna. Pinggir jalan. Sayang nih, sekarang itu banyak julus fituruqat. Duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau Sabtu malam Minggu itu di keluar tol Soreang, narangkring ngajajah motor sa grup. Malam nggak ada motor sampai jam 4 subuh.
malam minggu atau minggu malam Senin. Sudah susah orang menegur, baik polisi atau pokoknya ya hal yang tidak baik. Duduk di pinggir jalan, itu grup per grup sampai subuh terus. Nah, kalau dibiasakan begini, itu kan berarti akan melahirkan generasi yang tidak baik. Ya. Itu turuk dijuluki julus pintu rukot, duduk di pinggir jalan. Ini kalau masih duduk di pinggir jalan itu warisannya kaum Madian. Kaum Madian resep nangking di jalan, ngaganggu nuna liwat, meres minta uang kepada orang yang lewat, malak. Jadi kebiasaan Nomor B, tahdir min al-haram. Pemantauan kita terhadap anak itu ialah memberi peringatan terhadap yang haram. Ada seorang sahabat pakai cincin. Cincinnya dibuat dari emas. Lalu Nabi melihat, itu kan di luar. Berarti pendidikan pemantauan dari Nabi terhadap sahabat. Ketika Rasul melihat seorang sahabat memakai cincin emas, najahu, Rasul mencopotnya. Setelah mencopot, watorohahu, lalu Rasul melemparkannya. Setelah itu Rasul mengatakan, seorang di antara kamu sudah bersandar pada api neraka, lalu menjadikan api neraka itu pada cincinnya. Nah, cincin yang dipasang pada jari, karena tidak boleh cincin emas bagi laki-laki, itu sama dengan menyimpan neraka pada jari-jari tangannya. Nah, Nabi memantau itu, dan begitu melihat kesalahan, Nabi meluruskan. Nah, lalu Nabi pergi. Setelah pergi, nah babaturan anak anu aya di sisi nana kausap setan, ambil. Nabi nage Gusti aya. Maka dia mengatakan, la, tidak, wallahi, demi Allah, la akhuduhu abada, aku tidak akan mengambil selamanya. Waqad tarahahu Rasulullah, yang Rasul telah lemparkan. Jadi orang ini berpegang teguh, gitu kan? Karena sudah dilemparkan oleh Nabi, saya tidak akan mengambilnya lagi. Selanjutnya, ta'dib sighar, memberi pengajaran ketika kecil. Ta'dib sighar, memberi pengajaran ketika masih kecil. Jadi anak kita setiap hari kita pantau, bila ada kesalahan langsung beri pelajaran. Nah, ada seorang anak kecil, dia minumnya karena haus, sagelas sakali tegukan, tidak ada sisa lagi. Nah, apa yang dilakukan anak-anak kecil itu salah. Itu di luar sekolah. Tapi ketika dia sedang makan, maka ditegur oleh Nabi, la tasrobu surban wahidan,
Janganlah kamu minum 1 kali tegukan. Asyurbil ba'ir, karena minum 1 tegukan habis itu minumnya onta, lain minum jelema. Walakin isyrubu, tapi minumlah minimal 1 gelas itu masna 2 kali tegukan. Wasulasa, lebih baik lagi kalau 1 gelas itu 3 kali tegukan. Lebih baik lagi lama lebih kecil dari itu, ruba'a 4 kali tegukan. Tuh. Lalu kalau 5 kumasa 5 kali tegukan lebih bagus karena merasakan kenikmatan. Yang tidak boleh itu 1 kali tegukan. 2 masna boleh, sulasa 3 boleh, ruba'a 4 boleh. Padahal masna wa sulasa wa ruba'a itu sesuatu kadang yang tidak menyenangkan ibu-ibu, karena itu berkaitan dengan poligami. Masna wa sulasa wa ruba'a itu pankihu ma tobalakum minan nisa'i, gitu ya. Masna wa sulasa wa ruba'a. Nah sekarang mah ibu dapat pelajaran dari Nabi bahwa masna wa sulasa itu bagus. Iya, bagus buat minum. Untuk minum. Makanya pulang ngaji nanti bilang ngasih bapak, Pak sekarang mah masna wa sulasa teh boleh. Berewe cai segelas. Jadi yang boleh itu ialah minum, gitu ya. Nah, ketika anak kecil minum air 1 gelas 1 tegukan terpantau oleh Nabi, maka karena di luar apa pelajaran yang resmi, Nabi langsung meluruskannya. Itu di luar. Kemudian irsyad kibar, memberi petunjuk kepada orang dewasa. Jadi memberi petunjuk kepada orang dewasa. Anak kecil salah tidak dibiarkan, langsung diluruskan. Orang dewasa dan orang tua yang salah juga tidak dibiarkan. Nah, Abdullah bin Amir, ibu Abdullah meninggal. Lalu dia menjanjikan akan memberi sesuatu. Qalat, maka dia berkata, ta'al u'tika, kesini anak, katanya, aku akan memberikan sesuatu padamu. Kata siapa itu? Kata istrinya, kata ibunya. Ketika Rasulullah berada di rumah ibunya Abdullah bin Amir, ibu Abdullah bin Amir. Lalu si ibu Abdullah bin Amir itu memanggil anaknya akan memberikan sesuatu. Rasulullah ada. Qala Rasulullah ma'aradti antu tiyahu. Apa yang kamu akan berikan? Qalat, maka ibu Abdullah mengatakan, aradtu an u'tiyahu tamran. Saya akan memberi kurma. Faqala laha Rasulullah berkata kepada
ibunya Abdullah, amma innaka, sungguh kamu, laulam tu'tihi syai'an, jika tidak memberikan sesuatu, kutibat alaika kidbuhu, maka dicatat bagimu adalah sebagai pembohong. Jadi seorang ibu yang menjanjikan kepada anaknya untuk memberi sesuatu, itu harus dipenuhi. Sebab kalau tidak dipenuhi, ada dalam pikiran anak itu ibu pembohong. Nah, ini adalah di luar. Rasul ketika bertamu ya kepada orang tua ibu-ibunya, seorang ibu yang menjanjikan akan memberi sesuatu, maka oleh Nabi diperingatkan, jika kamu tidak memberi, kamu akan dicatat nanti sebagai pembohong. Nah, kita suka nggak ngomong gitu? Yang dia ngomong kayak beren, bakalah henteu. Serius kayak orang piknik henteu. Nah, orang ngabaso henteu. Akhirnya teh muncul gitu 3 kalimat. Mama ngabohong. Ya gitu, makanya ya tarbiyah terhadap anak itu ya. Nah, bagi anak harus hati-hati, sebab kalau tidak memberinya akan tercatat nilai yang tidak baik gitu. Kenapa disebut irsyad kibar, petunjuk kepada orang dewasa? Karena petunjuk itu ditujukan kepada ibunya ya anak itu. Orang dewasa si ibu itu. Kalau tadi yang minum itu anak kecil. Lalu oleh Nabi diluruskan. Kalau ini indungna, iya mah indungna. Kalau yang tadi mah anaknya ya, anaknya. Kemudian berikutnya, tarbiyah nafsiyah. Tarbiyah nafsiyah ini termasuk pendidikan mulahadhah, perhatian. Artinya kita harus mendidik anak dari sisi kejiwaannya. Jadi tarbiyah nafsiyah adalah pendidikan kejiwaan. Nah, pendidikan kejiwaan bukan berarti si anak terhindar dari penyakit gila. Bukan. Tapi membuat jiwa anak itu senang, puas, tidak tersinggung. Nah, di sini contohnya ada Bapak Nu'man bin Bashir. Dia datang pada Nabi bahwa ia telah memberi pada salah seorang anaknya hamba sahaya. Nah, Rasul bertanya, apa semua anakmu diberi seperti itu? Kalau misalnya punya anaknya 3, setiap seorang anak 1 hamba saya, ini 1 hamba saya, ini 1 semuanya. Apa semua anak kamu beri? Maka dia jawab, tidak. Maka Nabi mengatakan, ambil lagi dan adilah antara anak-anakmu. Jadi kalau mau diberi, beri semua. Kalau tidak, tidak semua. Kenapa? Karena jiwa yang tidak diberi merasa tidak puas. Jadi tidak membuat pendidikan kejiwaan yang baik. Nah, dari sini hanya kadang suka muncul dalam masa perkembangan selanjutnya antara anak yang satu dengan anak yang lain atau saudara dengan saudara, komunikasinya tidak baik. Ya, sebenarnya.
da maneh mati baheula di pikanya aku indung. Kuring mah tadi perhatikan. Nah akhirnya kan muncul di lingkungan keluarga yang tidak nyaman karena diawali oleh orang tua yang membedakan, ini mah dibere ieu ayeuna mah henteu gitu kan, karena senang terhadap anak yang ini digedean, antara teu senang ka budak ieu dileutikan gitu. Tidak adil. Nah, maka Rasulullah memerintahkan ambil lagi. Kita kadang suka hibah. Yang hibah itu bisa pada siapa saja. Termasuk diantaranya kita memberikan nafkah kepada anak. Boga anak 4, 5, maka hibahnya, nafkahnya setiap anak satu rumah. Oh kenapa gede-gede ting? Karena masih banyak rumah yang lain. Artinya dia orang kaya. Nah, dalam pembagian seperti ini pun harus adil gitu. Harus adil. Tentu adil dalam bagian ini ialah dari nilai. Kalau diberi rumah ieu hargana sekian. Tapi lamun diberi rumah ieu gede mah gede karena di kampung hargana sekian. Nah di sana. Jadi keadilannya dari sisi nilai. Nah, supaya nanti antara yang satu dengan yang lain. Saya punya cerita. Ketika seorang akan pergi haji, saya yang diundang untuk mengisi ceramah haji. Ternyata orang yang akan pergi haji itu, dia tidak memberitahukan kepada ibunya, apalagi mengundang supaya hadir. Saya pulang setelah mengisi syukuran haji dia. Di jalan saya ketemu dengan ibunya itu. Pak Ustadz di mana? Saya jawab, iya di terus ada syukuran haji. Pun anak pada angkat ke Mekah. Mohon syukuran haji Pak Ustadz. Nggak tahu. Ya. Saya balik lagi. Tidak masuk rumah saya. Saya pergi lagi. Ya si ibunya itu pergi aja. Saya langsung beri nasihat pada dia. Berikan mulahadah. Kunaon ibu tadi wartosan jeung tadi onda. Apa jawabannya? Dateng ngurus di miti leutik ya. Da abdi mah diurusna ge ku uak. Itu. Bahkan ketika meninggal, ketika ibunya meninggal, dia tidak ngantar. Tapi ketika uanya meninggal, wah segala galanya. Tuh. Jadi memang satu pihak, ya si anak itu berdosa. Walaupun bagaimana dia tidak keluar dari batu. Tapi di satu pihak lain adalah kenapa anak ibunya itu tidak mendidik anaknya, kenapa membiarkan, dan kenapa dititipkan di uak kalau dia bisa untuk mendidiknya, sehingga ada athar, ada bekas pada diri anak itu, punya rasa tidak diurus. Dia pergi haji, tapi akhirnya di Mekah kasasar. 3 hari itu bisa balik, dipoekkeun ku Allah. Sampai teman yang
sekapalnya itu merasa pusing dengan si ibu itu. Sebab sok colonosan ka mana bae jika anu otak nakaganggu. Lamun keur leumpang bareng main nama mengkol ka mana. Ya. Ya perilaku orang. Nah, karena itu awali saja peran penting itu dari orang tua terhadap anak, jiwanya diperlakukan dengan rasa senang. Kalau kita memberi sesuatu, ya sabda Nabi, bersikap adilah di antara anak-anakmu itu. Nah, itu adalah at-tarbiyah apa tadi teh? Bil mulahadah, yaitu pendidikan lewat perhatian. Sehingga Nabi bertanya, "Akullu waladika, apakah setiap anakmu nahal tahu kamu memberinya? Mislahada, seperti anak ini." Qala, maka dia jawab, la, tidak. Farji'hu, tarik lagi pemberian itu. Ittaqullah, takala pada Allah, wa'dilu fi auladikum, bersifat adilah pada anak-anakmu. Nah, baru kalau tidak bisa dengan pendidikan perhatian, ada pendidikan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi, at-tarbiyah bil ukubah, mendidik dengan hukuman. Ini terakhir. Tapi nanti hukuman juga itu langsung nenggel. Ada tahapan lagi sampai 6 jenis hukuman. Nah, pendidikan hukuman kelima setelah tahapan-tahapan yang awal dilalui. Tahapan yang awal itu pertama adalah suri toladan, kan? Qudwah, pendidikan lewat suri toladan. Yang kedua, adat, pembiasaan yang diterapkan pada anak. Yang ketiga, mauidhah, pendidikan berupa nasihat-nasihat lewat kisah, cerita, arahan Quran, gitu kan? Dan memuaskan hati. Lalu setelah mauidhah, pantau dia. Namanya tarbiyah bil mulahadah. Ketika dia kecil, pantau. Namanya ta'dib sighar. Ketika dia dewasa, pantau. Namanya irsyad kibar. Lalu termasuk kepada mulahadah ialah pendidikan terhadap anak dengan pemantauan sifat adil yang ada pada orang tua. Nah, jika itu tidak berhasil, maka lakukanlah pendidikan yang kelima, al-uqubah, yaitu hukuman. Nah, hukuman itu ada 2. Ada hudud, ada takjirat. Kalau hudud, hukuman yang sudah ditentukan ukuran dan jenisnya. Ini adanya di kehakiman. Seperti ranjam, tong tangan, kan? Itu hudud. Artinya hukuman yang sudah diputuskan. Ini mesti begini, jumlahnya sekian, jumlah sekian.
Kalau ta'jirat ialah hukuman yang sifatnya kondisional. Jadi tidak ada berapa kali mesti dihukum, nggak ada. Dan juga kapan mesti dihukum juga tidak pasti. Jadi ini mah adalah sikon, hukuman yang bersifat sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka di dalam pendidikan hukumannya adalah hukuman ta'jirat, bukan hukuman manhaj. Kan ta'jirat, pendidikan ibu di rumah itu ta'jirat, terus berlangsung. Ta'jirat itu tadi jaro yajri, artinya berjalan hukuman itu sesuai keadaan. Makanya kalau di sekolah anak misalnya sok hurui wae di sekolah, nah di sana ada hukuman ta'jirat. Tapi apabila anak itu sudah tidak hurui, ya berhenti. Dan ta'jiratnya pun juga bertahap, isyarat, ditegur, lalu dihukum. Jadi itu kondisional yang disebut dengan ta'jirat. Nah, hukuman-hukuman ini adalah dengan harapan bahwa seorang orang tua atau pendidik berlaku lembut, tidak berlaku kasar. Alaika birrifqi wa iyyaka wal anpa wal fahsya. Hendaklah kamu bersifat kasih sayang dan awas berlaku kejam dan keji. Fainal mu'allim khairun minal mu'annifi. Sesungguhnya pengajar yang lembut lebih baik daripada pengajar yang keji dan kejam. Karena itulah maka tahapan-tahapan hukuman. Satu, kalau menghukum, al-irsyad bitawjih, mendidik dengan mengarahkan. Mendidik dengan mengarahkan. Begitu anak salah, langsung diarahkan. Ini hukuman sebenarnya. Jadi seperti bukan hukuman, padahal hukuman. Anak melakukan sesuatu yang salah, benarnya kamu masih begini. Nah, ada anak yang makan bersama orang tua. Ternyata si anak itu makan tidak pakai bismillah. Jeung makan teh rungkang rongkong, mengambil yang jauh. Maka oleh Nabi dihukum. Dia berikan arahan. Ya gulam samillah. Wahai anak, bacalah nama Allah. Wa qul biyaminika. Makanlah dengan tanganmu yang kananmu. Wa qul mimma yalika. Dan makanlah yang dekat denganmu. Kenapa ini diberikan? Karena salah. Langsung diarahkan. Ini hukuman yang paling lembut. Seharusnya kamu begini. Itu hukuman. Kemudian jika dengan diarahkan tidak bisa, maka irsyad bil mulahadah, memberi petunjuk dengan komentar yang halus. Memberi petunjuk tapi dengan komentar. Tapi si komentarnya tidak terlalu keras, halus, tapi lebih daripada arahan tadi. Kalau tadi mah arahan, kalau ini mah komentar. Abdullah bin Abbas ketika orang bawa air untuk
tamu-tamu yang datang. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas ini meminta air duluan. Padahal yang sedang berkumpul itu orang tua. Dia belum diberi minum, lalu pembawa minum mau memberi minum orang tua itu. Lalu dia katakan, "Ata'dhanuli an utiyaha ulai?" Kata Nabi, karena saya dulu, udah keletik gitu teh. Bari kolot ayak gitu. Maka ditegur, "Ata'dhanuli an utiyaha ulai?" Apakah engkau izinkan aku beri minuman ini kepada mereka ini dulu gitu. Apa diizinkan atau tidak? Nah ini negur kepada Abdullah bin Abbas itu. Ini agak keras daripada yang tadi. Sebab ini saya izinkan nggak kalau saya kesini dulu ke orang tua dulu. Nah itu yang disebut dengan at-tarbiyah bil mulahadah. Jadi menegur dengan pertanyaan, tapi si pertanyaannya itu lebih keras. Kemudian al-irsyad bil isyarah, mendidik dengan isyarat, menghukum dengan isyarat. Ini hukuman juga. Ini lebih keras daripada mulhadah. Al-Fadl berjalan dengan Nabi. Al-Fadl itu. Lalu di jalan bertemu dengan adalah Khos'am, dengan seorang perempuan dari Bani Khos'am. Bani Khos'am ini terkenal keturunannya cantik-cantik. Al-Fadl berjalan dengan Nabi. Di jalan pendak jeung wanita keturunan Bani Khos'am. Al-Fadl teh lain ningali ka hareup. Terus we ningali ka perempuan itu. Melok wae. Maka oleh Nabi dipegang kepalana, diluruskeun. Ke sana. Nah, itu hukuman juga. Maka yusarrifu wajhal fadl. Maka Rasulullah memalingkan wajah al-fadl. Ini syarat. Kemudian andai kata dengan isyarat tidak mempan, baru hukuman yang berikutnya al-irsyad bitaubih, menghukum dengan teguran. Nah, ini lebih keras. Ditaubih, dicarekan. Iya mah. Ini mah dicarekan. Jadi hukumnya dengan dicarekan. Tapi dicarekannya dengan kata-kata. Abu Dzar mencaci seseorang. Dia dengan mengatakan, ya ibna suda, wahai budak hidung, anak turunan hidung. Ibna suda, anak hitam. Turunan orang hitam. Nah, ini salah betul dia. Dia mencaci orang, cukup kabudakna, orang ngabawa kolot. Iya mah kolot hidung dibawa. Maka sabda Nabi, ayartahu bi ummihi, engkau telah mencaci ibunya. Innaka mru'un fika jahiliyah, pada dirimu masih ada sikap jahili. Ikhwanukum khawalukum, bahwa hamba saya itu tetap adalah
saudaramu. Ya sekalipun dia orang hitam sama saya, tetap saja saudara gitu. Nah, yang salah ialah dia mencaci, membawa keluarga. Ya ibna suda, wahai anak hitam turunan keluarga hitam. Nah, kesalahan kadang kita suka ngababet ke keluarga, saya tamat turunan koret, ada. Dasar budak koret, mana bapak aja indung lagi koret berarti kayak. Nah, itu kan ya ngegebut kekabehan gitu. Kemudian jika dengan dicarekan temempan, maka hukuman yang berikutnya al-irsyad bil hijrah, mendidik dengan ditinggalkan, dengan dihijrahi. Nah, ini ada contoh, yaitu Ibnu Mughaffal. Dia suka khodab, melempar batu dengan telunjuk dan ibu jari. Nah, dia sudah diberitahu dan diajarkan tidak boleh kalau berburu dengan khodab. Berarti kan tidak ada tenaga ya kalau melempar batu hanya dengan telunjuk dan ibu jari. Tapi dia Ibnu Mughaffal ini tidak mau mendengar. Maka akhirnya dia dihijrahi. Mana dihijrah itu? Udah, mulai sekarang saya tidak akan ngomong. Itu hijrah dari ngomong gitu. Hijrah dari ngomong. Terus mun kitu mah mak muarek mare nasihat deui, maafatan deui. Nah, itu sudah melalui tahapan-tahapan. Inna Rasulullah naha anil khadab. Rasul melarang untuk khadab. Wa qala innaha la tasidu soidan. Itu tidak akan membunuh binatang buruan. Nah, jangan begitu caranya. Jadi diberi pendidikan, pengajaran, tapi tengoping wae. Ya, geus lah. Nah, itu mah tinggalkeun gitu. Itu namanya al-irsyad bil hijrah. Kalau ibu jadi guru, budak gandeng wae, terus dicarekan anggar gandeng, maka pendidikan berikutnya ibu guru itu menghukum dengan hijrah. Ini tes ibu guru teti kelas ngaringku ke di kantor. Kalah kakerek. Jadi maksudnya ialah bahwa mendidik dengan ditinggalkan. Ditinggalkan itu termasuk pendidikan gitu. Namanya pendidikan hijrah. Nah, karena dia tidak menurut, akhirnya la ukallimuka abada. Kalau begitu, wahai Mughaffal, saya tidak akan ngomong lagi selama-lamanya. Maka dia hijrah dari ngomong. Nah, andai kata sudah ditinggalkan, masih juga belum mempan, baru hukuman yang terakhir adalah bidorob, yaitu hukuman fisik, dipukul, diciwit. Nah, ada mah hukuman fisik, pas diciwit diberi duit. Nah, itu mah nafsiyah, begitu tarbiyah nafsiyah. Artinya jangan membuat anak itu selalu merasa sakit
akhiri dengan kebaikan dan kepuasan jiwa. Makanya bagus kalau ibu-ibu sok nyarekan budak, ya, budak lebih kecerik, es gitu, yuk jajan. Nah, itu bagus, terang istri. Nah, ini sama dengan konsep Quran. Wattabi sayyi'ata al-hasanata. Ikuti perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan buruk. Memarahi tidak baik, terus kita jajan baik. Nah, tamhuha, nanti perbuatan baik yang kamu lakukan akan menghapus kesalahan yang kamu kerjakan. Itu konsepnya gitu. Jadi lamun urang geus ngambak tong katutuluyan. Terus kudu akhiri dengan perbuatan baik gitu. Nah, pendidikan ini adalah pendidikan tentang dorob. Coba dibawa ada Bu. An-Nisa ayat 34. Walati takhafuna nusujahunna. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut mereka nusuj, maka lakukan pendidikan. Fa'iduhunna, berilah mereka nasihat. Itu awal. Ternyata setelah tidak diberi nasihat, wahjuruhunna fil madaji, hijrahi, tinggalkan di tempat tidurnya. Jadi mendidik dengan meninggalkan itu adalah hukuman. Nah, andai kata setelah ditinggalkan masih juga belum berubah, baru fisik. Wadribuhunna, pukullah mereka. Jadi nasihat, dihijrahi gitu kan. Lalu apabila tidak mungkin, baru adalah hukuman dengan fisik. Nah, hukuman dengan fisik itu masih belum bisa langsung, Bu. Oh, gini geus dimenangkeun hukum pikeun nenggel, langsung nenggel, enggak. Masih ada syarat gitu. Jadi tong hayang gampang teuing nenggel gitu. Meni hayang nenggel teh. Ya, masih ada syaratnya gitu. Masih ada syaratnya. Mata geuning sok aya ibu-ibu nu mawa budak leutik kitu nya. Indit piknik atau ke mana budak leutik keur maleutik lempang ditungtun-tungtun ku indungna, gancangna kudu sagancang indungna. Hari budak teh bisa gancang, lain jewer ceulina. Diangkat. Nu salah teh budak ieu teh atau nabi kolot. Aduh mending hayang ngajewer teh. Ya imbang kumaha tuh lempang kolot teh nyembah budak. Nah, maka gitu kan tahapannya gitu. Mendidik itu setelah tahapan-tahapan tadi dilalui. Nah, dilalui. Di antaranya adalah tidak boleh hukuman fisik itu dilakukan sebelum usia 10 tahun. Boleh kita memukul, tapi anak mulai dari usia 10 tahun namanya. Jadi kalau di bawah 10 tahun nggak boleh. Seperti perintah sholat usia 7 tahun. Namun ke 10 teh sholat kakara dipukul. Nah jadi mulai rek nenggel teh lamun budak usia 10 tahun. Mantap lamun rek nenggel ke budak teh tanya heula sabar umur.
kurang dari 10 tahun ulah nenggel. Satu tuh. Yang berikutnya, dilakukan murabbi setelah mendahulukan semua cara pendidikan. Jadi oleh seorang pendidik baru dilakukan apabila cara-cara yang awal sudah dilalui. Pertama 5 jenis teh apa? Ya, pendidikan suri toladan, lalu pendidikan pembiasaan, lalu pendidikan nasihat, lalu pendidikan pemantauan. Setelah pemantauan baru hukuman. Hukuman pun bertahap pula. Ya, memberi arahan, memberi teguran dengan keras, lalu memberi isyarat. Isyarat yang mampu adalah baru ditinggalkan. Ditinggalkan tuh mampu kene baru fisik. Fisik pun juga tidak boleh sekaligus, harus di bawah di atas 10 tahun. Di bawah 10 tahun tidak boleh. Nah, berikutnya bertahap. Bertahap itu dapat dilihat dari surat An-Nisa ayat 34. Fa'iduhunna nasihatullah, wajuruhunna baru dihijrahi, baru yang terakhir wadribuhunna, pukulah mereka. Nah, nomor B, memukul pun adalah memukul yang sifatnya tarbiyah, yaitu jangan memukul saat marah memuncak. Jadi ulamun urang rek nenggel teh ulah keur ambek. Ya, saat nantinya kalau kita memukul gitu di saat marah memuncak, ini akan kemasukan setan. Akan terjadi kerasan. Jadi bukan pendidikan lagi, bukan tarbiyah lagi, tapi syaitoniyah. Makanya kalau kita mau mukul, kita tahan dulu, kayak geus teu ambek kakarak pukul. Begitu hebatnya pendidikan Islam. Itu gampang nenggel. Karena itu la taghdab. Jangan kamu marah. La taghdab, jangan kamu marah. Kayak geus teu marah kakarak mukul. Nah, yang C, memukul pun tidak boleh bagian yang patah seperti wajah. Kalau memukul wajah jadi cacat. Jadi akhirnya tekasep tegelis deui. Tidak boleh memukul bagian dada, karena di sana ada paru-paru. Itu bagian patah. Tidak boleh memukul bagian perut, karena di sana ada lambung. Dan tidak boleh memukul di bawah perut, terutama bagi wanita, karena di sana ada rahim. Tidak boleh memukul bagian lutut, sabda Nabi, karena itu penyanggah berdiri. Atau mana tenggeleun. Nah, itu bagaimana dipersempit oleh Islam supaya tidak mengarah fisik. Maka yang dipukul itu adalah dari lutut ke bawah, bagian betis dan bagian telapak tangan, telapak kaki. Seperti itu kan adalah Nabi Ayub mendidik istrinya dengan memukul. Dia menghukum istrinya dengan mukul. Sebab Nabi mengatakan kalau saya sembuh, saya pukul 100 kali pada istrinya. Nah, Nabi Ayub itu kan sembuh. Ketika dia sembuh, lupa akan memukul istrinya. Maka diingatkan oleh Jibril, kalau Nabi wajib melakukan nazar itu sekalipun jenisnya memukul. Lalu
dia memukul istrinya, mencari rumput kering 100 batang, lalu diikat. Setelah diikat, dipukulkan pada betisnya. Tapi kan 100 kali. Ya, jadi si rumput itu kan jumlahnya 100. Ketika dipukul 1 kali bergerak semua. Jadi artinya boleh memukul, tapi memukulnya tarbiyah. Tuh. Tidak boleh bagian fatal. Karena itu sekali-kali jangan kalau kita jadi guru nampar, nonjok gitu kan ya, ke sini gitu. Itu fatal, tidak boleh dalam Islam. Nah, kemudian la daror wala diror. Tidak boleh membuat kemadaratan bagi diri dan tidak boleh membuat kemadaratan bagi orang lain. Dengan hukuman itu jangan membuat madarat. Nomor D, tidak memukul anak sebelum usia 10 tahun. Itu tadi sudah. Kemudian yang terakhir, tidak memukul lewat batas mendidik. Nah, ini yang penting. Nah, itu la yajlidu ahadun fauqa asrati aswatin. Tidak boleh seseorang menghukum lebih dari 10 cambukan. Nah, kalau dia lebih dari 10 berarti bukan mendidik lagi. Makanya pendidikan fisik dalam Islam masih tetap ada tahapan-tahapan. Karenanya kalau kita lihat ada mahasiswa yang dipelonco, yang dipukul, jelas melihat dari sini tidak Islami dan bukan begitu. Nah, kalau kita simpulkan pendidikan Rasul itu, lihatlah halaman 47 Bu. 47 45 kita simpulkan. Pendidikan Rasul itu pertama pendidikan lewat suri tauladan, namanya at-tarbiyah bil qudwah. 2 halaman 47 at-tarbiyah bil adat, mendidik dengan melalui kebiasaan, pembiasaan. Jadi pendidikannya lewat dibiasakan. 3 at-tarbiyah bil mauidhah, pendidikan lewat nasihat. Tapi nasihat ini yang dimaksud an-nida al-iqna'i, memanggil dengan rasa puas yang ada pada anak, al-uslub al-qisasi, berceritalah dengan cerita-cerita yang benar, lalu at-taujih al-Qur'ani, arahkan anak baik dalam cerita terhadap Al-Qur'an. Pendidikan yang keempat adalah tarbiyah bil mulahadhah, pendidikan lewat pemantauan, dipantau. Pertama, istimaiyah, ketika berada di luar rumah, berada di masyarakat. Lalu tahdir min al-haram, diperhatikan dari sisi takut melakukan yang diharamkan. Lalu ta'dib sigor, nah mendidik kepada anak kecil. Kalau anak kecil salah, tidak dibiarkan. Irsyad kibar, memberi petunjuk pada orang tua. Orang tua salah pun tidak dibiarkan. Lalu tarbiyah nafsiyah, mendidik lewat memberikan kepuasan terhadap jiwa.
Jika opat semua sudah dilalui, maka boleh at-tarbiyah bil ukubah, mendidik lewat hukuman. Namanya takjirat. Kalau dalam pendidikan itu namanya takjirat. Nah, namun hukuman ini ada tahapan. Pertama, tauji dengan mengarahkan. Kedua, mulahadah dengan dimarahi, tapi dengan yang halus. Tiga, bil isyarah, menghukum dengan memberi isyarat. Empat, bitaubi, dengan teguran yang keras. Apabila ditegur masih belum, bil hijrah, ditinggalkan. Apabila ditinggalkan masih belum berubah, baru boleh masuk pada hukuman fisik dengan dorong. Fisik pun ada tahapan. Satu, dilakukan dengan mendahulukan semua cara pendidikan. Kemudian yang B-nya adalah jangan memukul di saat sedang marah memuncak. Nomor C-nya, jangan memukul bagian yang fatal. Kemudian nomor D-nya, tidak boleh memukul di bawah usia 10 tahun. Nomor E-nya, tidak memukul lewat batas mendidik. Bagus sekali pendidikan Rasul ya. Yang mungkin kita apa sudah atau belum itu melakukan tahapan-tahapan pendidikan ini. Ya, jadi ilmu lah bagi kita. Iya. Anak jakal usianya 80 tahun ya, gak apa-apa, tinggal wariskan ke anak kita. Ya, sampai sana dulu Bu, mangga bila taraskeun. Mangga. Siapa yang mau bertanya? Bu Cucu mau tanya? Mangga. Mangga. Ini Ustaz, pertanyaannya dengan mengkaitkan dengan hibah. Kalau ada orang tua yang punya cita-cita memberikan rumah kepada semua anaknya, ternyata cita-cita itu hanya bisa tercapai oleh satu anak, dan bagaimana hukumnya dengan yang lainnya? Makasih Ustaz. Keinginan untuk memberi hibah terhadap anak di luar waris ya. Artinya napakoh ya. Napakoh orang tua terhadap anak, napakah. Sebab kewajiban orang tua itu kan memberi makan minum. Itu kan sudah ya napakahnya. Lalu mendidik, nyakolakeun, kan pakai biaya. Napakah juga aja. Tapi bagi orang yang kaya, saya akan memberikan napakah kepada anak tempat tinggal. Nah, diberi napakah supaya dia hidup tidak terlalu susah. Napakah juga pada anak. Kita niat ini kan mungkin memberikan napakah itu dengan sama ke anak-anak kita semua. Tapi ternyata cuman kemampuannya yang satu. Niat baik kita itu sudah dapat pahala dari Allah. Tapi gitu kan, kalau seandainya yang satu ini akan membuat mafsadat, maka kembali pada hadis Nabi yang tadi. Apakah semua anakmu kamu beri? Ana hal tahu biwaladika, maka kata orang itu tidak. Maka kata Nabi, ambil lagi itu, berlaku adilah di antara anak-anakmu. Jadi lebih baik kembali kepada hadis Nabi yang tadi.
Nah, bagaimana caranya yang ini sudah diberikan sementara yang lain tidak? Itu adanya, modelnya ada pada kita. Apakah rumah-rumah yang telah diberikan kepada seorang anak itu diperhitungkan dulu nilai uangnya? Misalnya rumah ini cuma satu yang bisa, keempatnya tidak bisa beri, maka rumah itu misalnya harganya 1 M. Supaya adil, 1 M itulah dibagi rata kepada anak-anak itu. Nah, apakah mau dibayaran ke anaknya atau gimana? Sehingga anak yang lain kebagian. Ketika ada orang tua, mungkin tentrem-tentrem saja. Ya, ketika orang tua. Tapi kalau nanti orang tuanya sudah tidak ada, nah, ketika tidak ada, akan muncul sesuatu. Makanya ada di dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolihi. Memperhatikan mafsadat itu harus lebih awal ketimbang mengambil kemaslahatan. Jadi kalau misalnya dibiarkan karena hanya mampu kepada seorang, akan timbul mafsadat di antara anak. Nah, namun ada juga maslahatnya. Maslahatnya si anak kabere rumah sanajan teu sadayana kabere. Nah, maka dalam teori fikih kita jangan memperhatikan maslahatnya. Tapi yang harus kita ambil pelajaran, awas mafsadat terjadi di depan mata. Kalau sudah begitu, maka rumah sekalipun satu akhirnya dibagi rata kepada anak-anak yang lain gitu. Jadi lamun aya mafsadat jeung aya maslahat, urang teh entong giur kana maslahatna. Tapi awas aya mafsadat. Seperti kieu. Kalau kita makan sambal sakit perut, da boga penyakit lambung, eta mafsadat. Maslahatna naon? Mun ngadahar sambal, dahar nikmat. Nah, itu kan? Nah, menurut teori, kamu jangan memperhatikan dahar nikmatna. Tapi kamu harus memperhatikan awas sakit perut. Nah, gitu. Jangan berpikir keun bae nyeri beuteung ge, nu penting nikmat. Itu yang salah. Yang salah. Itu teori dalam penampilan hukum. Begitu, Bu. Jadi karena kesemuanya tidak bisa, berarti yang 4 ini dibuat adil kita. Yang satu ini dibuat, rumah yang satu ini dibuat adil. Mangga, gimana Pak? Kita punya anak 2 orang. Kemudian kita punya harta. Dua orang anaknya. Ya, 2 orang. Kedua itu keluarga. Lalu menurut penilaian kita, kita minta barang. Kita ingin bagi pada anak ibadah. Menurut penilaian kita, anak yang satu tidak mampu, gitu. Tapi yang satu ini masih kurang. Sehingga dapat mengetahui mereka yang bisa, si anak yang sudah mampu tadi bisa membuat keadaan yang mampu. Tidak mampu. Bagaimana penilaian itu? Iya. Pertama, anak yang satu mampu. Anak yang kedua kurang mampu. Nah, kalau kita melihat dari sisi keadilan, Pak Dilu gitu kan ya. Berarti sama-sama harus diberi
rata kan? Rata. Ini sekian, ini sekian. Itu adil, rata. Namun dalam Al-Quran ada yang disebut al-qistu. Artinya adil. Fawadu'u mawajinal qisto. Lalu Allah nanti di akhirat akan menyimpan timbangan qisto. Dalam ayat lain, fahkumu bil qisti. Lakukanlah hukum dengan cara qisti. Nah, apa itu qisti itu? Qisti itu keadilan sesuai amaliyah dan kebutuhan. Keadilan, tapi sesuai dengan kebutuhan amaliyah. Bapak punya anak SD, tapi punya anak OG mahasiswa. Unggal poe diberi jajan. Ke anak SD jajana 500.000. Ke mahasiswa 500.000. Adil kan? Nah, itu kalau dilihat dari sisi jumlah kan adil ya Pak ya? Tapi kalau dilihat dari sisi kebutuhan, enggak. Maka kita melakukan qisto. Nah. Qisto. Al-qistu. Itu timbangan akhirat itu. Di akhirat itu tidak menggunakan ketimbangan keadilan. Tapi timbangan itu timbangan qisto. Allah memberikan balasan sesuai aktivitasnya. Sesuai kerjanya. Fawadu'u mawajinal qisto. Allah menyimpan timbangan al-qistu. Jadi kalau kita memberi kepada anak SD jajan sesuai kebutuhan dan kehidupannya, lalu kepada mahasiswa sesuai dengan aktivitas dan kebutuhannya dengan jumlah yang tidak sama, itu adalah satu keadilan. Ke SD cukup 10.000. No, tapi ke mahasiswa mah mal mungkin 100.000, maka diberi 100.000. Itu adil. Sesuai dengan kebutuhan, bukan dilihat dari sisi jumlah yang sama. Makanya untuk Al-Quran memunculkan keadilan yang tidak dilihat dari sisi jumlah. Jadi ada al-adlu, ada al-qistu. Nah, kalau qistu, keadilan yang kedua-duanya merasa puas. Yang memberi puas, yang diberi puas. Anak SD diberi 10.000 puas. Nah, mahasiswa diberi 100.000 puas. Itu qistu. Tapi kalau keadilan, satu pihak tidak merasa puas. Hanya sebagian lain yang merasa puas. Karena itu benar orang menyebut pengadilan. Panu tertulis dina tembok di luhur teh pengadilan agama. Pengadilan tinggi. Karena apa yang diadili, yang dihukumi di lembaga itu, sebagian merasa puas, yang lain tidak merasa puas. Nah itu betul, kata itu betul. Karena nubalik yang tidak sesuai dengan keinginannya, mereka tidak puas. Tapi lamun diberi ngaran di sana teh lembaga pengkistoan, nah belum bisa.
Karena kis itu hanya milik Allah. Milik Allah. Kita sebagai orang tua ya hanya bersifat adil hanya saja sejauh itu. Karena itu kis itu hanya Allah lah. Di akhirat kalau kis itu yang Allah terapkan. Ya gitu Pak. Mangga misalnya Bu. Tadi anak yang diurusnya sama uaknya, sedangkan ibu yang melahirkannya, berarti itu seharusnya pola didik dari uaknya mengenalkan itu kan ibunya. Iya, nah itu. Jadi sebenarnya pola didik yang diterapkan oleh uaknya itu melekat pada anak, sehingga orang tua itu uaknya itu gitu kan terlalu ke depan bahwa seolah-olah anak itu anak dia. Yang benar si uak itu mengarahkan kepada ibunya yang melahirkan. Ulah dikekewek. Nah, kenapa dikekewek? Olehnya sabab pada tujuan ingin memperoleh pemberian dari si anak itu lewat uaknya. Nah, itu kan tidak baik. Tapi karena tidak diarahkan, akhirnya orang tuanya diacuhkan. Seharusnya dia mengarahkan. Jadi mengarahkan. Dosa juga ya. Dosa. Orang tuanya juga dosa. Orang yang si uaknya itu dosa karena salah mendidik. Si anak itu juga dosa karena dia lupa terhadap anak. Tapi si orang tua itu sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan berdosa karena dia sebenarnya ingin, cuman anaknya yang tidak mengakuinya itu. Dan anak itu sampai sekarang masih hidup ya. Dan hidup dalam arti masih ada. Dan dia guru agama dia. Dan sudah pensiun sekarang. Tapi ibunya sudah wafat sih. Lebih awal. Baru uaknya yang meninggal. Mangga Bu. Mereka itu sudah punya masing-masing rumah sendiri, usaha sendiri-sendiri. Jadi rumah yang ditempati oleh orang tua hanya satu ini. Jadi nggak usah dibagikan, biar aja untuk persinggahan. Ya. Dan mereka udah punya masing-masing. Itu bagaimana? Ya. Ada yang disebut dengan wakaf ahli dan ada juga yang disebut dengan wakaf ijtimai. Memberikan wakaf pada keluarga agar tanah itu, rumah itu tidak menjadi milik siapa-siapa. Untuk berkumpul keluarga berarti rumah itu diam, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. Dan itu boleh dalam Islam. Namanya wakaf ahli namanya. Ada lagi wakaf istimai, wakaf untuk sosial. Kita berikan wakaf itu kepada masyarakat, untuk masjid, untuk madrasah, itu wakaf istimai. Nah, cuma barang tentu nanti dari apa yang diwakafkan untuk keluarga itu memang harus jelas, suratnya dan sampai kapan itu akan dijadikan sebagai wakaf keluarga. Prinsipnya boleh, tapi harus jelas suratnya. Dalam arti harus ada
apa itu, kalau dalam serah terima ya tentang rumah itu, dan akan lebih rinci, akan lebih baik itu untuk keluarga sampai kapan. Kalau sudah habis waktunya misalnya, itu kembali nanti kepada waris, kepada harta pusaka tentunya. Ya bisa begitu, boleh. Artinya misalnya di sana ada punya anak 6, tapi di samping anak yang 6 yang masing-masing sudah punya rumah, di sana ada tempat singgah bersama semacam keraton gitu untuk keluarga, untuk kumpul keluarga. Lalu kita wakafkan untuk anak-anak, jangan dijual. Ini mah sampai kapanpun harus dipakai pertemuan keluarga demi kebaikan keluarga. Nah, itu berarti wakaf ahli yang tidak mengenal batas waktu. Tapi itu harus tertulis sebaiknya. Enggak. Gimana? Iya Pak, lanjutin mengenai wakaf ahli tadi Pak. Apa ada batasnya nggak Pak dari hasil kekayaannya? Apakah sepertiga tidak boleh dari? Oh iya. Itu kan rumahnya cuma 1 atau 2. ada batas kan, kalau hibat, wasiat gitu kan, atau sejenisnya, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau misalnya setiap anak sudah punya rumah dan barang yang mesti diwariskan masih ada, kenapa kita tidak memperkokoh keluarga lewat wakaf ahli gitu? Artinya boleh, batasannya memang sama dengan hibah dan wasiat, tidak lebih dari 1/3 umum. Ya, mangga Bu, masih aya kene. Menuju sarau nya. Nah, bukan tinggal ada lulus tapi semangat gitu. Mangga. Alhamdulillah kajian siang ini ya Bu ya, dari pelajaran pendidikan pribadi muslim jadi ke wakaf. Tapi nggak apa-apa, biar tambah wawasan. Mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh Ustadz dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz